Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Saya berdoa saudara dalam keadaan baik, sehat, serta melimpah dengan ucapan syukur. Firman Tuhan hari ini, jangan khawatir tentang apapun. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Sungguh kami ada karena anugerah Tuhan. Kami percaya semua karena kebaikan Tuhan. Tuhan, urapi kami supaya kami mengerti firman-Mu, terlebih kami menjadi pelaku firman-Mu. Kami percaya hidup kami pasti diberkati dan menjadi berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mendengar firman-Mu. Haleluya, amin. Jangan khawatir tentang apapun. Dikatakan di dalam Lukas 12 ayat 25. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta pada jalan hidupnya? Saudara, dikatakan siapakah di antara kita kalau kita khawatir sehasta saja yang bisa menambahkan jalan dalam hidupnya. Tidak ada saudara. Nah, pria atau wanita, tua atau muda, kaya atau miskin, orang yang tinggal di kota, di desa, di lereng gunung, di pelosok, semua orang, mau pejabat ataupun tidak, semua orang pernah khawatir. Adalah bohong jika ada orang berkata tidak pernah sekalipun khawatir. Karena memang khawatir adalah bagian dari kehidupan manusia. Khawatir itu hal yang wajar. Tapi hidup dalam kekhawatiran itu yang tidak boleh saudara. Nah, bagaimana caranya untuk kita ini tidak berlarut-larut dalam kekhawatiran? Karena kekhawatiran ini akan sangat merugikan, akan buat kita cemas, kita tidak tenang, tidak damai sejahtera, bahkan berpotensi melakukan kesalahan ketika mengambil keputusan karena didorong oleh kekhawatiran. Jadi kekhawatiran ini sifatnya sangat merugikan. Nah, sebagai orang percaya kita harus tahu bagaimana caranya untuk tidak hidup terus-menerus dalam kekhawatiran. Maka yang harus kita lakukan adalah membangun hubungan yang intim dengan Tuhan every day, setiap hari. Karena ketika kita membangun hubungan intim dengan Tuhan, kehadirannya itu akan melenyapkan kekhawatiran dan mengganti dengan damai sejahtera. Sebab Yesus yang kita sembah adalah Raja Salom, Raja Damai. 1 Petrus 5 ayat yang ke-7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Saudara, kita dipelihara Tuhan. Percaya nggak percaya, Anda lihat atau enggak, kita itu dipelihara Tuhan. Untuk itu kita tidak boleh larut dalam kekhawatiran. Karena sekali lagi itu akan sangat merugikan diri sendiri. Kita tidak bertumbuh, tidak maju, bahkan keadaan kita akan semakin terperosot, memburuk. Itulah yang akibatnya kalau terus-menerus hidup dalam kekhawatiran. Jadi yang kita harus lakukan adalah membangun kedekatan, hubungan intim dengan Tuhan. Sehingga
digantikan dengan damai sejahtera itu. Jangan terpaku kepada keadaan. Seringkali kita kan terpaku oleh keadaan. Jangan terfokus kepada apa yang dilihat mata, karena seringkali itu mengecewakan. Jangan terfokus kepada kesesakan atau bahkan aniaya yang mungkin terjadi. Sebab kalau kita membaca, dikatakan dalam 2 Korintus 5 ayat ke-7, sebab hidup kami ini, katanya, adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Jadi kita sebagai orang percaya, kita hidup itu bukan karena melihat, tapi kita hidup karena percaya. Itulah yang membuat kita menjadi tidak khawatir karena kita percaya. Nah, kalau kita pelajari bagaimana bangsa Israel, mereka keluar dari Mesir menuju ke tanah perjanjian. Mereka harus melewati padang gurun yang gersang, yang panas selama 40 tahun. Nah, kalau kita membaca selama 40 tahun, bangsa ini dipelihara Tuhan. Bahkan dikatakan kasut mereka pun tidak ada yang rusak. Mereka tidak kelaparan. Mereka dipelihara oleh Tuhan. Dengan cara tiang awan, tiang api, air disediakan, roti dari sorga, burung puyuh, semuanya berbagai cara Tuhan lakukan untuk memelihara bangsa ini. Nah, mungkin saudara, kita seperti bangsa Israel, keadaan kita hari ini seolah-olah kita lagi di padang gurun, gersang, kering, sepertinya tidak ada kehidupan, panas terik. Nah, yang harus kita ketahui, kalau bangsa Israel mereka dipelihara Tuhan, maka kita harus percaya kita pun dipelihara Tuhan. Untuk itu jangan khawatir, karena kekhawatiran membuat kita tidak bisa melihat karya Tuhan yang begitu nyata. Kekhawatiran akan membuat kita bersungut-sungut di atas mujizat Tuhan. Kekhawatiran akan membuat kita tidak bisa melihat tangan Tuhan yang dahsyat. Dan kekhawatiran ini akan membuat kita seperti bangsa Israel ini. Harusnya mereka dari Mesir menuju ke tanah Kanaan harusnya cuma 40 hari. Tapi karena mereka khawatir, bersungut-sungut, mengeluh, akhirnya mereka berputar-putar selama 40 tahun. Jadi ada satu kerugian yang besar ketika kita hidup di dalam kekhawatiran. Untuk itu saudara, firman Tuhan dikatakan Matius 6 ayatnya yang ke-33, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Bagian kita adalah mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Bagian Tuhan akan menambahkan segala sesuatu. Kerjaan kita adalah cari kerajaan Allah dan kebenarannya. Kerjaan Tuhan menambahkan segala sesuatu dalam hidup kita. Jadi kita tidak perlu khawatir, karena Tuhan yang akan menambahkan segala sesuatu di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami tidak perlu khawatir, sebab penyertaan-Mu nyata atas kami. Kami tidak perlu khawatir sebab Engkau cukup bagi kami. Engkau Allah Jehovah Jireh, Engkau Allah yang menyediakan. Kami percaya hidup kami dipelihara Tuhan, sehingga kami tidak berkekurangan, sehingga kami tidak mengalami hal-hal yang merugikan.
tetapi kami ada dalam sebuah perlindungan. Kami ada dalam sebuah naungan Tuhan yang akan memberkati kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu Tuhan dan Juru Selamat kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.